Assalamualaikum, saya Tommy Kurniawan, Ketua Umum Garda Bangsa. Saya ingin mengucapkan selamat buat Bro and Sis, anak-anak Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi atas launching podcastnya. Semangat berpodcast, semangat memberikan inspirasi bagi anak-anak muda. Dan buat sahabat-sahabat semuanya, warga Kota Bukit Tinggi, jangan lupa tonton ya podcastnya anak-anak Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi. Jangan lupa di komen juga, dan yang paling terpenting jangan lupa di subscribe. Oke, selamat dan sukses buat podcastnya teman-teman anak-anak Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi. Oke, asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para podcaster serta netizen se-NKRI. Ketemu lagi dengan kita, Uda Robi dari podcastnya Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi. Dan malam ini rilis kedua video daripada Uda Robi Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi. Dan pada malam hari ini tajuk daripada pembicaraan kita adalah mengenal lebih dekat Garda Bangsa itu sendiri ya. Dan langsung saja pada malam hari ini di sebelah saya sudah hadir narasumber yang bernama Denny Carter ya. Beliau adalah aktivis sosial dan siapa dan reputasi serta eksistensi apa yang pernah dilakukan oleh Denny Carter Bandaro. Langsung saja kita kasih kepada Denny Carter Bandaro. Silakan Bung Denny. Ya, terima kasih Bro Robi. Jadi kita kalau di Garda Bangsa itu panggilannya Bro. Jadi panggilannya Bro. Terima kasih atas kesempatannya dan undangannya kepada kami untuk hadir di live broadcast malam hari ini. Mungkin saya pribadi merupakan salah satu aktivis sosial di Kota Bukit Tinggi dan Sumatera Barat. Kebetulan kita juga pernah menjabat kedudukan di beberapa organisasi. Salah satunya pernah menjadi wakil ketua di KNPI dan juga pernah menjadi ketua Karang Taruna di Kota Bukit Tinggi. Dan sekarang masih menjabat sebagai pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat. Wow, luar biasa ya. Dan memang dari jabatan-jabatan yang Bung Denny duduki ini memang erat sekali hubungannya dengan aktivitas yang akan dilakukan oleh milenial di Kota Bukit Tinggi ya. Dan pertanyaan pertama saya, awal berdirinya Garda Bangsa ini, Bung Denny, boleh dibagi sedikit ini riwayat daripada Garda Bangsa dari segi brojolnya buat publik. Monggo silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara Garda Bangsa itu berdiri pada tanggal 11 Maret tahun 1999. Jadi setelah terbentuknya Partai Kebangkitan Bangsa, itu dibentuk underbow-nya partai politik. Salah satunya underbow Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah Garda Bangsa. Garda Bangsa sendiri merupakan gerakan pemuda Partai Kebangkitan Bangsa. Itu kepanjangan dari Garda Bangsa itu. Kemudian di Garda Bangsa itu sudah dijabat oleh beberapa ketua, mulai dari aktivis generasi muda di Partai Kebangkitan Bangsa sampai sekarang itu dijabat oleh Bro Tommy Kurniawan. Nah, itu untuk jabatan-jabatan yang pernah menjadi ketua di Garda Bangsa di tingkat pusatnya. Ya. Jadi ini brojolnya 11 Maret tahun 1999. Jadi dengan tanggalnya ini pemirsa, ini sungguh sangat luar biasa. Pertama kita ingat dengan Super Semar. Dan kebetulan untuk Kota Bukit Tinggi pada saat di tanggal 11 Maret tahun 1984 kota ini dilabeli sebagai kota pariwisata. Dan saat ini Garda Bangsa sudah ada di Bukit Tinggi. Berarti secara historikal dikit banyaknya erat sekali hubungannya ya. Oke, Bung Denny Carter ya. Jadi kalau bicara brojol, eksistensi dan kepemimpinan daripada Garda Bangsa itu sendiri sudah mengalami beberapa kali penukaran daripada ketumnya itu sendiri ya. Dan next, tujuan daripada Garda Bangsa ini berdiri, latar belakangnya seperti apa sekira-kiranya, kenapa hadir Garda Bangsa pada tanggal 11 Maret tahun 1999. Jadi perlu kami sampaikan adalah seperti disampaikan di awal tadi, Garda Bangsa merupakan underbow-nya Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi oleh sebab itu tujuannya awalnya adalah bagaimana menciptakan generasi muda sebelum terjun ke dunia politik.
Tetapi pertanyaannya, apakah Garda Bangsa itu PKB? Tujuannya seperti itu, tujuan akhirnya seperti itu. Tetapi itu perlahan-lahan kita harus mengenal dulu Garda Bangsa itu seperti apa. Itu makanya setiap kita di Garda Bangsa itu tidak langsung ke Partai Kebangkitan Bangsa, karena nanti akan ada pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan kepemimpinan dasar di Garda Bangsa tersebut gitu, sebelum masuk ke dunia politik. Jadi intinya adalah di Garda Bangsa tersebut itu akan menciptakan atau mengkaderisasi itu generasi muda untuk nantinya melakukan regenerasi di partai politik. Jadi itu tujuan utama sebenarnya kenapa didirikan Garda Bangsa tersebut gitu. Nah, itu untuk tujuannya gitu. Wow, luar biasa ya, mulia. Dan bagi saya ini sesuatu yang different dengan partai politik kebanyakan. Walaupun partai politik ada sayapnya, ada milenial, the next milenialnya, namun Garda Bangsa hadir di sini nih untuk merasionalkan preparation agar individu-individu yang akan nextnya akan move ke partai politik itu tadi memiliki kecakapan dan tentunya mendapatkan edukasi politik atau mungkin yang menjurus ke politik yang sifatnya rasional ya. Jadi ada semacam pengenalan terlebih dahulu, ada semacam little fit and proper test ya buat orang-orang di sana. Betul sekali. Dan itu tidak ada intervensi, tidak ada keharusan. Dan itu disampaikan di awal. Wow, luar biasa ini sebenarnya Garda Bangsa ya. Dan itulah sebenarnya tujuan daripada mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, terima kasih Bung Denny. Ini luar biasa ini ya kalau Garda Bangsa ini. Sangat tertarik kita ini ya. Next, kegiatan Garda Bangsa itu sendiri seperti apa wujudnya? Jadi kegiatan di Garda Bangsa tersebut adalah, yang pertama adalah kita berbicara adalah nanti di Garda Bangsa itu ada inovasi-inovasi yang dimunculkan untuk generasi muda. Jadi inovasi yang dimunculkan itu akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di generasi muda tersebut. Apa nanti inovasi-inovasi yang dimunculkan untuk perkembangan, yang pertamanya adalah untuk partai politik itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan produktivitas generasi muda dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita ciptakan nanti di Garda Bangsa. Kalau nanti Garda Bangsa ini sudah eksis, itu sangat luar biasa nantinya, karena ada inovasi-inovasi yang dimunculkan di situ gitu. Jadi inovasi-inovasi itu muncul dari generasi muda itu sendiri. Nanti sebelum mereka terjun ke dunia politik, mereka sudah memiliki pemikiran-pemikiran tentang bagaimana perkembangan generasi muda ke depan gitu kan. Karena kalau kita berbicara politik untuk saat ini di 2024 nantinya, itu pemilih generasi muda itu persentasenya cukup signifikan dalam pemenangan pemilu di 2024 nantinya gitu. Itu makanya kita di Garda Bangsa harus menyiapkan kader-kader terbaik di Garda Bangsa untuk nantinya next yang akan datang bisa terjun di dunia politik. Jadi nanti di Garda Bangsa setelah mereka dilakukan pelatihan-pelatihan yang ada, mereka terjun ke dunia politik, masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa, mereka sudah memiliki bahan, mereka sudah memiliki hal-hal nantinya nilai-nilai positif yang akan dimunculkan nanti di partai politik gitu. Oh, seperti itu ya. Ya. Jadi ibaratnya bicara kegiatan daripada Garda Bangsa ini adalah semacam fasilitator yang mampu mengakomodir segala macam bentuk potensi milenial yang bergabung di Garda Bangsa itu sendiri ya. Dan memang tepat sekali nih analisa daripada Bung Denny, karena untuk saat ini pun negara kita itu menghadapi bonus demografi namanya ya. Jadi presentasi keikutsertaan para milenial itu sangat tinggi, dan itulah yang akan diperjuangkan atau akan menjadi presentasi suksesnya sebuah pemilu, apakah itu pilpres, apakah itu pemilu kada nantinya. Tapi space terbesar itu ada di milenial, dan pada saat ini kita masuk di situasi demografi itu sendiri ya. Jadi ini sebenarnya sangat luar biasa, dan saya tertarik juga nih ya bicara politiknya Garda Bangsa ini. Hubungan detail apa sih antara Garda Bangsa dengan partai politik itu sendiri? Ya, inangnya seperti apa kira-kira? Ya, jadi kebetulan kami sendiri adalah sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bukit Tinggi. Jadi kalau kita berbicara Garda Bangsa, apa hubungannya antara Garda Bangsa dengan partai politik, itu memang sangat erat sekali. Karena seperti kami sampaikan di awal tadi, Garda Bangsa itu sendiri adalah dari kepanjangan saja itu sudah memiliki hubungan dekat dengan Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu adalah Gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa. Itu kepanjangan dari Garda Bangsa. Jadi hubungannya dengan partai politik adalah seperti yang kami sampaikan di awal, itu menciptakan
itu mengkaderkan. Jadi kalau kita berbicara pengkaderan, memang di partai politik sangat susah sekali pengkaderannya gitu kan. Tetapi kita di Partai Kebangkitan Bangsa, kita mengkaderkan seseorang itu, apalagi generasi muda, itu melalui Garda Bangsa itu sendiri. Jadi di Garda Bangsa itulah nanti munculnya cikal bakal seorang pemimpin untuk Kota Bukit Tinggi, secara khususnya nanti Indonesia secara umumnya gitu kan. Jadi pengkaderan itu yang sangat penting, karena saat ini pengkaderan itu yang sangat kurang bagi kita di partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di Garda Bangsa ini juga kita nantinya akan melatih para generasi muda bagaimana berpolitik yang santun. Kalau moto kita di Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah berpolitik dengan riang gembira. Jadi ini sangat identik dengan generasi muda itu sendiri gitu kan, bagaimana berpolitik dengan riang gembira. Kemudian kita tidak ada berpolitik istilahnya ada politik belah bambu, kita tidak menggunakan politik seperti itu. Jadi dengan idealismenya seorang pemuda itu nanti akan kita latih, akan kita kaderkan di Garda Bangsa itu sendiri. Jadi hubungan antara Garda Bangsa dengan partai politik itu sangat erat sekali, karena Garda Bangsa merupakan underbone-nya Partai Kebangkitan Bangsa, seperti itu. Oke, luar biasa ini ya, tujuannya sangat perfect sekali ini. Namun yang menggelitik ini dari poin hubungan Garda Bangsa dengan partai politik, kita wajib dong mengaktualkan gimana sih situasi dan regenerasi edukasi politik di kota kita ini, Bukit Tinggi ini. Dan menurut pengamatan saya ini, secara keseluruhan warna-warna lain daripada partai yang ada di Bukit Tinggi ini, dalam artinya pada partai-partai yang lainnya, bicara edukasi dan pengkaderan itu secara keseluruhan boleh kita katakan itu stagnan, boleh kita katakan tidak berjalan. Bahkan untuk orang Bukit Tinggi yang secara keseluruhan masyarakatnya adalah orang-orang egalitar, jadi politik itu adalah semacam mainan musiman ya, yang kita lihat, dan itu kenyataan dan realita. Jadi orang masih mengedepankan sinisme mereka tentang politik di kota Bukit Tinggi ini, dan Garda Bangsa hadir di situ dengan segala visi dan misinya. Dan satu lagi pertanyaan saya, masih dalam konteks hubungan Garda Bangsa dengan partai politik, sekira-kira metode apa nih yang akan diterapkan oleh Garda Bangsa untuk bisa meraih rasa suka ya, atau boleh dikatakan akseptabilitas ya, atau rasa suka orang terhadap Garda Bangsa? Kira-kira trik-trik seperti apa yang harus dilakukan oleh Garda Bangsa itu sendiri, ya, Bung Denny? Jadi seperti ini, kalau kita lihat di moto PKB itu sendiri, itu adalah berpolitik dengan riang gembira. Jadi itu inti sebenarnya. Kita melakukan politik itu dengan riang gembira, kita tidak memiliki politik belah bambu, kita tidak memiliki politik balas dendam. Itu makanya kita di Partai Kebangkitan Bangsa itu tidak ada istilahnya kelompok-kelompok yang ada di dalam. Dan itu juga kita ciptakan di Garda Bangsa nantinya. Kenapa kita ciptakan di Garda Bangsa? Karena pengurus Garda Bangsa atau anggota Garda Bangsa itu sendiri itulah nanti yang akan cikal bakalnya yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan generasi muda yang tahu dengan politik, yang tahu bagaimana menjalankan suatu politik, dan bagaimana cara berpolitik yang santun, berpolitik yang baik, seperti itu. Mungkin kita sudah memulai hal-hal seperti itu dengan kita memunculkan Garda Bangsa di Kota Bukit Tinggi. Memang selama ini Garda Bangsa di Kota Bukit Tinggi itu belum terlalu kelihatan eksistensinya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, dengan adanya kepengurusan Garda Bangsa yang sudah definitif, itu bisa memunculkan generasi-generasi muda yang memang paham dengan politik gitu. Karena jangan sampai bahasa di luaran kita berpolitik, tetapi yang dipolitiki adalah kita sendiri gitu. Kita tidak menginginkan hal yang seperti itu. Karena kita di Partai Kebangkitan Bangsa, kita tidak pernah memanfaatkan seseorang ya. Kita tidak memanfaatkan seseorang, karena ada juga berita-berita atau apa di luaran itu mengatakan kita hanya dimanfaatkan partai politik. Kita tidak menginginkan hal seperti itu. Itu makanya di Garda Bangsa itu sendiri itu yang kita ajarkan atau kita munculkan, kita bahas di Garda Bangsa itu sendiri gitu. Oke, Bung Denny. Jadi kalau bahas orang awaknya politik, orang politik lo awak, dan dipolitikan orang awak gitu ya. Oke. Satu lagi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, jadi dari penjabarannya itu tadi,
ada nggak keharusan atau kewajiban atau semacam janji daripada Garda Bangsa ini sebagai mediator atau sebagai fasilitator dari kegiatan-kegiatan positif daripada milenial Bukit Tinggi ini? Salah satu contohnya, selama ini ada komunitas sosial ya, atau komunitas milenial yang mungkin terbentur dari segi pendanaan, dari segi kegiatan-kegiatan yang semuanya memang pasti akan berhubungan dengan biaya operasionalnya, dan minimal untuk semacam diplomasi mereka kepada orang-orang yang akan memberikan sponsorship kah itu, apakah semacam support kah itu. Kira-kira Garda Bangsa punya space seperti apa untuk mewujudkan itu? Oke. Jadi begini, kalau kita berbicara Garda Bangsa, kita istilahnya memunculkan di Garda Bangsa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah yang kita munculkan itu adalah generasi mudanya. Kita berangkat dari generasi mudanya. Kemudian yang kedua adalah kita menuju inovasinya seperti apa. Setelah inovasinya seperti apa, baru kita masuk ke politiknya. Kalau kita berbicara generasi mudanya, Garda Bangsa ini adalah suatu wadah tempat berkumpulnya generasi muda nantinya. Bagaimana masuk ke tujuan yang kedua adalah bagaimana memunculkan inovasi-inovasi seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Yang ketiga nantinya baru setelah mereka berkumpul, setelah mereka tahu dengan politik, setelah melakukan kegiatan-kegiatan, akan muncul inovasi-inovasi, muncul ide-ide brilian nantinya yang berhubungan dengan generasi muda. Selanjutnya nanti kalau mereka sudah paham tentang hal seperti itu, baru nanti kita masuk ke partai politiknya gitu. Nah, bagaimana Garda Bangsa itu masuk di dalam dunia politik gitu. Jadi sebelumnya mereka sudah memiliki bahan atau memiliki modal dalam masuk ke dunia politik. Kemudian juga perlu kami sampaikan di Garda Bangsa kita tidak ada melakukan hal-hal apakah melakukan suatu kegiatan nanti kita membuat proposal ini minta sana minta situ, kita tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita di Partai Kebangkitan Bangsa yang notabene Garda Bangsa ini di bawah Partai Kebangkitan Bangsa itu nanti akan kita akomodir semuanya gitu. Kita akomodir semuanya. Kenapa bisa kita akomodir? Karena memang hubungannya sangat dekat sekali gitu antara Garda Bangsa itu sendiri dengan Partai Kebangkitan Bangsa gitu kan. Jadi kita tidak bagi orang awak tidak mangok kedua badan kan seperti itu badan, kan. betul. Jadi kita tidak ada hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi harapannya ada leader di depan sana yang akan memfasilitasi segala macam bentuk potensi daripada keanggotaan Garda Bangsa itu sendiri. Oke, kita pindah ke sesi berikutnya. Harapan ke depan, kira-kira Garda Bangsa itu akan bereksistensi seperti apa? Karena perlu pemirsa ketahui, kebetulan kenapa ada Denny Kalter Bandar sebagai narasumbernya, saya adalah Ketua Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi. Jadi kesenioritas itu memang penting ya untuk mengedukasi regenerasinya. Jadi ada balance daripada interaksi kita ini agar baiknya kemudi yang diserahkan kepada saya bisa kita jalankan secara profesional. Jadi harapan kedepannya itu kira-kira seperti apa, Bung Den? Jadi harapan kedepannya itu adalah kita kalau berbicara generasi muda, kita tidak berbicara politiknya dulu. Karena masih banyak generasi muda itu sangat alergi dengan politik. Betul. Jadi di Garda Bangsa kita tidak berbicara politik dulu gitu kan, tetapi bagaimana kita di Garda Bangsa kita bisa berkumpul, kita bisa melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang positif nantinya, dan kemudian kita bisa melakukan edukasi terhadap generasi muda yang ada di Bukit Tinggi. Harapannya seperti itu. Nanti kalau setelah paham dengan hal-hal yang seperti itu, kita sudah bisa berkumpul, kita sudah bisa memunculkan ide-ide, baru nanti kita berbicara politiknya. Jadi di Garda Bangsa itu harapan kita adalah kita tidak berbicara politiknya, tetapi kita adalah berbicara generasi mudanya seperti itu gitu kan. Nah, jadi lebih kepada rekrutmen, terus ada semacam penyaringan milenial seperti apa yang akan bergabung dengan Garda Bangsa itu sendiri. Dan poin terbesarnya adalah para milenial yang kreator ya, dari yang kreativitasnya cukup sangat tinggi, yang mungkin akan memberikan kegiatan-kegiatan yang memberikan efek domino bagi masyarakat Bukit Tinggi ya. Ini luar biasa ini ya, sangat-sangat menginspirasi, dan semoga Garda Bangsa itu bisa mengaktualkan dan memberikan bukti-bukti
nyata keberadaannya, dan semoga ini bukan hanya sekedar harapan, bukan hanya semacam orasi dan narasi yang kita bangun di sini. Harapan terbesar kita bisa mengimplementasikan secara kontinus kepada masyarakat Bukit Tinggi ya. Dan satu penyemangat bagi kita Bukit Tinggi ini ya, bicara anak mudanya seiring dengan sejarahnya bangsa kita ini, founding father daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini lahirnya di Bukit Tinggi. Mereka punya reputasi yang mendunia, bahkan mereka boleh dikatakan adalah orang-orang yang mendiplomasikan kemerdekaan Indonesia ini. Dan untuk itu Garda Bangsa punya contoh, punya suri tauladan yang menjadi kiblat. Dan pesan moralnya, para founding father itu di saat Indonesia merdeka ini, di saat mereka mengakhiri eksistensinya untuk kemerdekaan Indonesia ini di kiprah perpolitikannya, mereka itu hidup semuanya dalam keadaan menderita. Apa poinnya? Yaitu tadi, tidak money oriented ya. Dan satu lagi yang saya tangkap dari sini, Garda Bangsa dengan segala macam keinginan-keinginannya, dengan segala macam metode-metodenya, yang perlu kita tekankan di sini adalah edukasi untuk melakukan tertib administrasi kepada milenial itu sendiri ya. Jadi selama ini kalau bicara politik dan hubungannya dengan birokrasi, kebanyakan milenial kita ini punya semacam pemikiran kalau udah urusan dengan birokrasi, urusan dengan politik itu katanya ribet, banyak surat-surat apa segala macam gitu ya. Dan padahal sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah keharusan dikarenakan kalau bicara uang itu kan bersumber daripada kas negara. Nah, persoalan yang saya lihat ini sebagai Ketua Garda Bangsa, tertib administrasi itu merupakan keharusan yang juga menjadi bagian daripada edukasi Garda Bangsa yang akan kita berikan. Oke, Pak Bung Denny Carter, boleh bagi sedikit closing statement kepada netizen podcaster kita di mana saja, dari semua yang kita rangkai, dari semua apa yang kita ucapkan, boleh bagi sedikit kisi-kisinya, bagi kesimpulan yang sifatnya itu adalah kesimpulan yang menjadi motivasi bagi orang-orang yang telah mengenal Garda Bangsa, dan tentunya motivasi bagi kita pelaku Garda Bangsa itu sendiri. Silakan. Jadi closing statementnya adalah yang pertama, kami menghimbau mari bergabung dengan Garda Bangsa. Mari bergabung dengan Garda Bangsa. Di Garda Bangsa itu ada hal-hal yang belum dilakukan oleh organisasi kepemudaan lain, itu di Garda Bangsa ada. Silakan bergabung dengan Garda Bangsa. Kemudian satu lagi adalah karena kita berbicara Garda Bangsa, berbicara Partai Kebangkitan Bangsa, kita dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa itu sudah mendeklarasikan bahwa Muhaimin Iskandar itu yang biasa kita panggil Caimin itu merupakan calon presiden kita untuk tahun 2024. Ya, mari sama-sama kita membesarkan Garda Bangsa, dan mari kita sama-sama membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa, dan mari kita dukung dan doakan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden Republik Indonesia dalam pemilu tahun 2024. Iya. Jadi itu ya closing statement yang Bung Denny Carter sampaikan. Nah, sedikit lagi, itu secara kepartaian untuk Garda Bangsa itu sendiri, closing statementnya seperti apa? Khusus untuk Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi. Ya, jadi Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi itu kita mengharapkan, ini harapan untuk Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi, bagaimana menciptakan inovasi-inovasi yang positif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, khusus kegiatan kepemudaan. Nanti bagaimana di Partai Kebangkitan Bangsa kita akan mensupport sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang ada di Garda Bangsa. Seperti yang disampaikan tadi, tertib administrasi. Yang satu lagi yang perlu kita pahami adalah kelemahan kita selama ini di generasi muda adalah kita tidak paham dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kita dalam perdebatan, dalam segala macam, kalau kita tidak tahu undang-undangnya, kita tidak tahu dasar hukumnya, itu kita akan kalah di dalam perdebatan maupun di dalam urusan-urusan birokrasi yang ada. Itu kelemahan kita. Jadi mari kita di Garda Bangsa, mari kita sama-sama belajar bagaimana menciptakan generasi muda yang produktif di Kota Bukit Tinggi. Sebelum closing, sedikit penyambung daripada Bung Denny Carter Bandaru tadi. Saya sebagai Ketua Garda Bangsa juga membuka diri kepada milenial Bukit Tinggi untuk bergabung dengan kita, dan bukan hanya ajakan saja. Walaupun kita baru berdiri, kita sudah ada beberapa kegiatan yang sifatnya positif, Bung Denny ya. Salah satunya kita menjadi fasilitator daripada bantuan-bantuan kepada salah satu perguruan silat yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Ya, terus yang kedua, podcast ini juga bagian daripada wujud nyata daripada perhatian daripada induknya kita untuk merealisasikan ini ya.
dan masih dalam tahap wacana. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita realisasikan. Yang terpenting selama eksistensinya kita mampu memberikan pertanggungjawabkan secara integritas ya, tertib administrasi, insya Allah itu akan ada jalannya selalu ya. Yang penting itu be positif, apapun kita akan wujudkan, kita akan berkontribusi demi kemajuan Kota Bukit Tinggi ke depannya ya. Jadi Bung Denny, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas pengalamannya, terima kasih atas kesenioritasannya. Cukup banyak sekali nih wejangan-wejangan yang kita dapat, dan kita berharap milenial pun mendapatkan hal yang positif ya dari apa itu Garda Bangsa, tujuan Garda Bangsa ya, visi misi Garda Bangsa. Dan bukan hanya itu, ending daripada podcast kita ini, berikanlah kami space untuk berkegiatan, berilah kami area untuk berkegiatan agar para podcaster dan milenial Kota Bukit Tinggi bisa melihat sejauh mana kontribusi Garda Bangsa itu untuk Kota Bukit Tinggi. Bajalah Lurih Bakatobana, itulah yang akan kita wujudkan. Terima kasih Bung Denny, terima kasih ya. Akhir kata, terima kasih juga buat netizen dan podcaster di mana saja. Cukup senang dan special thank you buat yang next akan beri like dan subscribe podcasternya kita. Akhir kata, terima kasih. Selamat istirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh say hello.